Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya semua hari ini? Sehat selalu ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu yang mimpin ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Seperti biasanya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Ketua kelas tolong dipimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu hitung mulai hitungan ke 1 ya. 1, 2, 3. Selesai. Baiklah anak-anak, ada yang tahu kalian hari ini mempelajari apa? Ya betul, hari ini kita akan mempelajari tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan mengamati teks bacaan, siswa dapat menentukan ide pokok paragraf dalam bacaan dengan benar. Yang kedua adalah dengan diskusi kecil, siswa dapat mengembangkan ide pokok paragraf dengan runtut. Anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan materi bahasa Indonesia yaitu tentang ide pokok. Tolong dicatat ya. Anak-anak, coba kalian lihat di sini. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang dibahas dalam suatu paragraf. Yang kedua adalah kalimat utama. Kalimat yang di dalamnya ada ide pokok paragraf. Kemudian fungsi ide pokok memberikan penjelasan dari suatu bacaan. Kalimat utama dibagi menjadi 3, yaitu kalimat utama terletak di awal paragraf yang disebut dengan deduktif. Kemudian kalimat utama terletak pada belakang atau akhir paragraf yang disebut dengan induktif. Kemudian kalimat utama yang terletak pada awal dan belakang paragraf disebut dengan kalimat campuran. Sekarang Ibu akan menjelaskan langkah-langkah menentukan ide pokok.
kalian lihat di papan tulis, langkah menentukan ide pokok. Yang pertama adalah membaca teks bacaan dengan seksama. Yang kedua adalah menandai informasi penting. Yang ketiga adalah membaca kembali bacaan dengan teliti. Untuk lebih jelasnya, ibu membawa sesuatu ya. Kalian mau tahu apa itu? Nah, ini adalah ibu membawa buku cerita. Kalian tentu punya peliharaan yang ada di rumah kan? Apa saja? Oh iya betul, ada ayam, ada burung, ada ikan, ada kucing. Nah, di sini ibu membawa buku bacaan yang berjudul apa? Ya, betul, pinter. Burung gagak yang cerdik. Hewan apa yang terdapat dalam bacaan tersebut? Hewan burung, ya, pinter. Sekarang ibu bacakan ya ceritanya ya. Coba kalian simak. Pada suatu hari yang terik, ada seekor burung gagak yang terbang dengan kelelahan dan kehausan. Ia berusaha mencari air untuk melepas rasa hausnya. Itu adalah hari yang melelahkan. Sang gagak berkata. Kemudian si gagak mencoba terbang untuk lebih rendah lagi, sehingga sang gagak melihat sebuah teko yang berisi air. Sang gagak pun menghampiri teko gelas tersebut, namun paruh sang gagak tidak bisa meminumnya. Oh, bagaimana aku bisa meminum air ini? Keluh sang gagak. Andai saja airnya penuh, aku pasti bisa meminumnya. Kemudian sang gagak mencari ide. Aha, aku melihat batu-batu kecil, seru sang gagak untuk mendapat ide. Nah, sekarang sang gagak pun mengambil batu-batu kecil itu untuk dimasukkan ke dalam teko. Ia berpikir bahwa jika batu-batu kecil itu dimasukkan, maka air akan meluap, akan naik ke atas, sehingga paruh gagak bisa diminum. Sehingga paruh gagak bisa menyentuh air. Dengan sabar sang gagak memasukkan air kerikil tersebut, dan tak lama kemudian air benar-benar akan meluap. Yeay, hore! Akhirnya air ini bisa naik ke atas. Ah, segarnya air ini, kata sang gagak. Jadi anak-anak, kalau kita mau berusaha mencoba dengan keras pada segala sesuatu yang kita anggap susah, kita akhirnya pasti berhasil dan bisa menikmati hasil dari perjuangan kita, seperti burung gagak. Ya, sekarang burung gagak bisa minum. Nah, ibu kan sudah membacakan bacaan ini. Coba ide pokok paragrafnya apa? Acungkan tangan ya. Oh iya, Elvira. Iya, betul sekali. Ide pokok paragraf dalam bacaan ini adalah burung gagak yang terbang dengan sangat kelelahan dan kehausan. Oke, sekarang ibu untuk mengetahui kalian paham atau tidak, ibu akan membentuk kelompok menjadi 4 ya. Nah, ibu mempunyai LKPD. Nah, di sini kalian lembar kerja peserta didik. Di sini kalian tulis nama kelompok, nama siswa, kelas atau semesternya, hari atau tanggal pembelajarannya ya. Kemudian kalian diskusikan bersama kelompokku. Kembangkan ide pokok paragraf menjadi sebuah paragraf. Lalu kalian bisa tulis di sini
Tuliskan kalimat ide pokok paragraf dan kalimat penjelas pada tabel di bawah ini. Setelah kalian membuat paragraf, kalian harus menulis ide pokoknya mana, kemudian kalimat penjelasnya itu yang mana. Ibu beri waktu 30 menit ya, silakan dikerjakan. Ayo diskusikan anak-anak. Sudah selesai? Sudah ya. Ayo tolong dikumpulkan perwakilan satu anak, satu kelompok maju ke depan. Oh ya, Faira maju ke depan membacakan teksnya ya. Kamu membuat paragraf apa? Oh, terumbu karang ya. Baik, Ibu bacakan teksnya ya, Nana. Banyak terumbu karang di Indonesia mengalami kerusakan. Kerusakan terumbu karang tersebut terjadi di perairan dari Sabang sampai Merauke. Total kerusakan tersebut diperkirakan sudah mencapai 46%. Keadaan seperti ini sudah sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan terumbu karang di Indonesia. Oke, sekarang ide pokok paragrafnya adalah banyak terumbu karang di Indonesia mengalami kerusakan. Kalimat penjelasnya adalah selain kalimat ide pokok ya. Kerusakan terumbu karang tersebut terjadi di perairan dari Sabang sampai Merauke. Total kerusakan tersebut diperkirakan sudah mencapai 46%. Keadaan seperti ini sudah sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan terumbu karang di Indonesia. Baik, terima kasih. Coba anak tepuk tangan ya. Kalian semua pinter, hebat. Nah, sekarang apa ada pertanyaan untuk mengenai materi pembelajaran hari ini? Tidak ada ya, wah pintar sekali kalian. Kemudian Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita dapat menentukan ide pokok paragraf pada bacaan. Kemudian kita dapat mengembangkan ide pokok paragraf dengan runtut. Anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas tolong dipimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, jangan lupa Ibu mempunyai soal evaluasi, nanti tolong dikerjakan. Kemudian minggu depan dikumpulkan. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan baik salah kata maupun perilaku. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.